Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hipotesis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Alika Fitriyanti dengan NIM G1D1241110 dan saya Ardila Triapsari dengan NIM G1D1241124. Saya Nadia Kirma dengan NIM G1D1241129. Dan saya Cynthia Mari Marianti Siburian dengan NIM G1D1241115. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hipotesis. Di sini pengertiannya yaitu hipotesis merupakan gabungan dari kata hipo atau di bawah dan tesis yaitu kebenaran. Yang artinya mereka berdua yaitu kebenaran yang sementara. Kemudian secara keseluruhan hipotesis berarti di bawah kebenaran atau belum tentu benar dan baru dapat diangkat menjadi satu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Kemudian jenis hipotesis berdasarkan operasional rumusan. Nah, ditinjau dari operasi rumusannya ada dua jenis hipotesis menurut Ari Kunto 2000, yaitu hipotesis 0, H0 atau hipotesis nihil atau nul, kemudian hipotesis alternatif atau HA atau hipotesis kerja. Nah, hipotesis 0 atau hipotesis nihil ini disebut juga hipotesis nul. Dalam notasi hipotesis ini dituliskan dengan H0. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang meniadakan perbedaan antara kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antara variabel yang artinya selisih variabel pertama dengan variabel kedua itu 0 atau nihil. Nah, contohnya itu pokoknya artinya dia ini menyatakan nggak ada perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Contohnya, kalau hipotesis 0 ini tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Kemudian contoh yang kedua, tidak ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi. Lalu yang B, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Di sini hipotesis alternatif atau hipotesis kerja dalam notasi hipotesis ditulis dengan HA yang merupakan penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional. Statistik sendiri digunakan tidak untuk langsung menguji hipotesis alternatif, akan tetapi digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis si nihil ini. Nah, maksudnya ini apa sih hipotesis alternatif ini? HA ini dia tuh menyatakan adanya perbedaan sesuatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jadi kalau misalnya yang 0 ini tidak ada, kalau si alternatif ini ada. Nah, contohnya ada dua, yaitu ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari si ibu perokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua, ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi. Kemudian, materi yang ketiga, saya akan menjelaskan arah dan bentuk hipotesis. Nah, arah dan bentuk hipotesis ini menentukan arah uji statistik, apakah satu arah, one tail, atau dua arah, two tail. Nah, one tail atau satu sisi ini artinya bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang menyatakan hal satu lebih tinggi atau rendah dari hal lain. Contohnya, berat badan bayi dari ibu yang merokok itu lebih kecil daripada bayi dari ibu yang tidak merokok dibanding berat badan mereka berdua. Kemudian yang kedua itu two tail atau dua sisi merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal satu lebih tinggi atau rendah dari hal lain. Contohnya, berat badan bayi dari ibu yang merokok berbeda dibanding berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Atau dengan kata lain tuh ada perbedaan berat badan bayi
antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dibandingkan ibu yang tidak merokok. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus di sini yaitu contoh penulisan hipotesis. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Maka hipotesisnya itu H0 dibagi pi A sama dengan pi B. Ini artinya itu tidak ada perbedaan min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan, atau bisa disebut tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah gitu. Kemudian yang kedua itu HA dibagi pi A tidak sama dengan pi B. Itu maksudnya ada perbedaan min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan, atau ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Jadi intinya kalau misalnya yang pertama itu H0 dibagi pi A sama dengan pi B itu tidak ada hubungan, kalau misalnya HA dibagi pi A tidak sama dengan pi B itu ada hubungannya. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu cara merumuskan hipotesis. Hipotesis berfungsi sebagai penuntun penelitian khususnya dalam mengumpulkan data. Nah, langkah-langkah merumuskannya yaitu yang pertama menyatakan keterkaitan minimal dua variabel yaitu hubungan, pengaruh, atau perbedaan. Yang kedua dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan, deklaratif. Yang ketiga, kalimat harus jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang keempat, dapat diteliti, harus tersedia data yang memungkinkan untuk diuji. Hipotesis itu hendaknya menyatakan keterkaitan antara dua atau lebih variabel karena penelitian ilmiah adalah suatu proses untuk mengungkap keterkaitan baik dalam bentuk pengaruh, hubungan, atau sekitarnya. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang ketiga, hipotesis sebaiknya dirumuskan dalam kalimat yang jelas dan padat atau mudah dipahami. Nah, selanjutnya hipotesis hendaknya dapat diteliti karena hipotesis yang baik harus dapat menggambarkan akan ketersediaan data yang cukup memadai sehingga dapat diuji. Nah, bentuk hipotesis berdasarkan bentuk level penjelasan. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis korelatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Hipotesis deskriptif disebut juga sebagai hipotesis mandiri karena digunakan untuk penelitian yang mempunyai jumlah variabel tunggal, contoh 1. Atau hipotesis 0 atau H0 yaitu jumlah penduduk laki-laki di desa X tidak lebih banyak dari penduduk perempuan. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Jumlah penduduk laki-laki di desa X lebih banyak dari penduduk perempuan. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau Nah, jadi rumusan hipotesis komparatif itu mengandung makna membandingkan atau membedakan, mencari perbedaan. Hipotesis komparatif dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu komparatif berpasangan atau dependen, yang kedua komparatif independen. Komparatif independen atau berpasangan yang dimaksud yaitu apabila kelompok data yang akan dianalisis berdasarkan dari individu atau subjek atau sampel yang sama. Dengan kata lain, dua kelompok data yang diperbandingkan diambil dari suatu subjek atau responden atau sampel yang sama, tapi dalam waktu yang berbeda. Nah, untuk memudahkan memahaminya, berikut ada beberapa ilustrasi tentang kelompok data berpasangan. Misalnya, sekelompok mahasiswa yang diukur berat badan sebanyak 2 kali, yaitu pada waktu sebelum libur semester dan pada waktu setelah libur semester.
Nah, data berat badan mahasiswa yang diukur pada waktu sebelum libur semester dapat dikatakan sebagai satu kelompok data. Kemudian, berat badan mahasiswa pada waktu setelah libur semester adalah sekelompok data lagi yang kedua. Dari segi jumlah, kita berarti mempunyai dua kelompok, yaitu kelompok berat badan mahasiswa sebelum libur dan kelompok mahasiswa setelah libur. Dari segi berpasangan, berarti kita mempunyai data yang berpasangan karena individu dari dua kelompok tersebut sama. Dengan kata lain, dari dua kelompok data tersebut, berat badan mahasiswa diambil dari kelompok mahasiswa yang sama, hanya saja pengukurannya dilakukan 2 kali, yaitu sebelum libur dan setelah libur. Nah, contoh rumusan hipotesis komparatif berdasarkan pasangan atau komparatif berpasangan. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0 yang tidak terdapat perbedaan berat badan. Terus yang di antara sebelum libur dan sesudah libur. Yang B, hipotesis alternatif HA, terdapat perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah libur. Terus komparatif tidak berpasangan atau independen. Nah, yang dimaksud sini apabila data berasal dari individu subjek yang berbeda, ada dua kelompok data atau lebih yang akan diperbandingkan atau dikomparasikan berasal dari dua kelompok responden atau sampel yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman akan hal ini, ada ilustrasi tentang kelompok data tidak berpasangan. Misalnya, kita akan mengukur tekanan darah pada subjek penelitian, di mana subjek penelitian tersebut berasal dari dua kelompok, yaitu pekerja pabrik dan kelompok atlet. Nah, dari data keduanya, data tekanan darah pada kelompok pekerja pabrik adalah satu kelompok data, sedangkan data tekanan darah pada kelompok atlet adalah kelompok data yang lainnya. Nah, dengan demikian, dari segi jumlah terdapat dua kelompok, yaitu kelompok data tentang tekanan darah pada responden pekerja pabrik, dan kelompok data tekanan darah pada responden atlet. Sedangkan dari segi berpasangan, terdapat kelompok data yang tidak berpasangan karena individu yang merupakan subjek penelitian terdiri dari dua kelompok yang berbeda, yaitu pekerja pabrik dan atlet. Contoh rumusan hipotesis komparatif tidak berpasangan. Nah, ini adalah seperti hipotesis 0 HO, tidak terdapat perbedaan tekanan darah antara ibu hamil di daerah perkotaan dengan ibu hamil di daerah pedesaan. Hipotesis alternatif HA, terdapat perbedaan tekanan darah antara ibu hamil di daerah perkotaan dan ibu hamil di daerah pedesaan. Selanjutnya ada hipotesis korelatif, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, pada rumusan hipotesis korelatif terkandung makna untuk membuktikan hubungan atau korelasi antara dua variabel tanpa bermaksud untuk membedakan atau membandingkan. Contoh 1. Hipotesis 0 atau HO. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan masyarakat tentang Down syndrome. Yang kedua, hipotesis alternatif HA. Ada hubungan antara terkait pendidikan dengan pengetahuan masyarakat tentang Down syndrome. Selanjutnya ada macam-macam pengujian hipotesis. Yang pertama, berdasarkan jenis parameter, berdasarkan jumlah sampel, berdasarkan jenis distribusi, dan berdasarkan arah formulasi. Berdasarkan jenis parameternya, yaitu ada pengujian hipotesis tentang rata-rata atau uji dua sampel berpasangan, dan pengujian hipotesis tentang proposal, pengujian hipotesis tentang varian atau ANOVA. Yang kedua, berdasarkan jumlah sampel, yaitu yang A, pengujian sampel sebesar N besar dari 30, B, pengujian sampel kecil atau N lebih kecil sama dengan 30. Berdasarkan jenis distribusinya, pengujian hipotesis dengan distribusi Z, B, pengujian hipotesis dengan distribusi T atau student,
Pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat atau chi-square. Pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F rasio dan berdasarkan arah atau bentuk formulasinya. Itu ada pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test, pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri, pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ini, kesalahan pengambilan keputusan ini ada dua jenis. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa. Nah, kesalahan tipe 1 ini merupakan menolak HO padahal sebenarnya HO itu benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Karena yang pertama, peluang kesalahan tipe 1 atau sering disebut tingkat signifikasi. Nah, yang kedua sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 min atau tingkat kepercayaan. Yang kedua ada kesalahan tipe 2 atau beta. Nah, yang ini merupakan kesalahan tidak menolak HO padahal sebenarnya HO itu salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Terus peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 ini sebesar beta. Terus selanjutnya peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua adalah sebesar 1 kurang beta dan dikenal sebagai tingkat kekuatan uji. Selanjutnya, dalam pengujian hipotesis yang kesalahan tipe 2 ini dikehendaki nilai A dan beta itu kecil atau 1 min beta sama dengan besar. Namun, hal ini sangat sulit karena bila nilai alfa kecil maka nilai beta akan semakin besar. Berhubung harus dibuat keputusan menolak atau tidak menolaknya HO, maka harus diputuskan untuk memilih salah satu saja yang harus diperhatikan yaitu alfa dan beta. Nah, untuk lebih amannya itu kita bisa memilih nilai alfa. Selanjutnya yaitu tingkat kemaknaan. Nah, tingkat kemaknaan ini merupakan kesalahan tipe 1 suatu uji yang biasanya diberi notasi alfa. Notasi alfa ini merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Nah, notasi alfa merupakan batas toleransi peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Dan juga notasi alfa merupakan nilai batas maksimal kesalahan menolak HO. Jika menolak HO berarti menyatakan terdapat adanya perbedaan ataupun hubungan. Terus, tingkat kemaknaan ini sehingga nilai alfa dapat diartikan sebagai batas maksimal kita salah menyatakan adanya perbedaan. Penentuan nilai alfa tergantung dari tujuan penelitian dan juga nilai alfa yang sering digunakan adalah 10%, 5%, dan juga 1%. Nah, bidang perikanannya ini biasanya menggunakan 5%. Namun, apabila pengujian obat pada organisme perairan maka digunakan batas toleransi kesalahan yang lebih kecil. Nah, misalnya 1%. Materi selanjutnya yaitu prosedur uji hipotesis. Nah, yang pertama itu ada uji bivari atau uji hipotesis. Nah, prosedur uji hipotesis ini yang pertama yaitu menentukan HO dan HA. Yang kedua, menentukan tingkat kepercayaan. Misalnya tingkat kepercayaan 95% ini atau tingkat signifikan alfa atau 5%. Yang ketiga, menentukan statistik hitung. Nilai statistik hitung tergantung pada metode statistik yang digunakan. Yang keempat, mengambil keputusan. Keputusan terhadap hipotesis di atas ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan tingkat signifikan alfa. Nah, prosedur uji hipotesis ini juga menetapkan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HA. Yang kedua,
Menentukan uji statistik yang sesuai, yaitu jenis uji statistik tergantung dari jenis variabel yang akan dianalisis, jenis data apakah dependen atau independen, dan juga jenis distribusi data populasi apakah terdistribusi normal ataupun tidak. Nah, contohnya itu seperti jenis statistik untuk mengetahui perbedaan mean, menggunakan uji T ataupun uji ANOVA. Nah, contoh selanjutnya juga jenis uji statistik untuk mengetahui perbedaan proporsi menggunakan uji Chi kuadrat. Nah, uji hipotesis yang ketiga yaitu menentukan batas atau tingkat kemaknaan. Dan yang keempat, menghitung uji statistik menggunakan data sampel ke dalam uji hipotesis yang telah disesuaikan. Yang kelima, menarik keputusan. Nah, bila nilai perhitungan uji statistik lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel, maka keputusannya HO ditolak terdapat perbedaan. Bila nilai perhitungan uji statistik lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel, maka keputusannya HO gagal ditolak. Tidak terdapat perbedaan, perbedaannya yang ada hanya akibat dari faktor kebetulan saja. Nah, selanjutnya selanjutnya ada interpretasi hasil uji. Untuk menarik kesimpulan atau memberikan interpretasi terhadap hasil uji statistik atau uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman yang pertama, membandingkan nilai T. Hitung dengan nilai T tabel dengan T tabel yang dimaksud didapatkan dari tabel-tabel statistik yang biasanya terdapat pada lampiran buku-buku statistika. Cara ini terdapat dua kemungkinan kesimpulan dan interpretasi, yaitu bila nilai T hitung lebih besar dari nilai T pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima yang berarti bahwa H0 ditolak, atau nilai T hitung lebih kecil dari nilai T pada tabel, maka data disimpulkan bahwa HO diterima yang berarti HA ditolak. Selanjutnya yang kedua, yaitu membandingkan nilai signifikansi atau p-value dengan nilai alfa. Dalam hal ini, nilai alfa yang digunakan adalah 0,05 karena diperuntukkan penelitian kesehatan, lapangan, atau sosial. Cara ini terdapat dua kemungkinan kesimpulan atau interpretasi, yaitu bila nilai signifikasi atau p-value lebih besar dari alfa, p lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang artinya HA ditolak, atau bila nilai signifikansi atau p-value lebih kecil dari A. Selanjutnya, contoh aplikasinya yaitu misalnya seorang dokter ingin menguji apakah dosis obat yang biasa dipakai 50 mg masih cocok untuk situasi dan kondisi sekarang. Karena situasi penyakit yang semakin berkembang di dunia diduga perlu peningkatan dosis obat. Untuk menyembuhkan penyakit, dibuatlah hipotesis tentang rata-rata dosis yang menyembuhkan. Itu dalam pasangan. H0 bagi sama dengan 50 melawan HI bagi V lebih besar 50 dengan V menyatakan rata-rata dosis obat yang menyembuhkan penyakit. Jika pasangan hipotesis di atas diuji dan kesimpulannya yang bisa terjadi adalah menerima H0 atau menolaknya, diharapkan bahwa kesimpulan yang diambil adalah tepat. Tetapi kalau kesalahan terjadi, jika kesalahannya mungkin adalah yang pertama, kesalahan jenis 1, yaitu yang menolak H0 yang benar, ini berarti dokter akan menaikkan dosis obatnya yang sebetulnya tidak perlu. Akibatnya, pasien tersebut bisa kelebihan dosis dan mengakibatkan penyakit lain dan bisa berakibat kematian. Yang kedua, kesalahan jenis 2, menerima H0 yang salah. Dalam hal ini, dokter tetap menggunakan dosis yang sama, sementara penyakit membutuhkan dosis yang tinggi. Akibatnya, pasien tidak sembuh walaupun berobat terus, sehingga memperpanjang penderitanya. Contoh yang pertama, pengujian hipotesis bahwa suatu jenis vaksin baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS.
Maka rumusan hipotesisnya adalah hipotesis 0, H0 bagi vaksin baru. Vaksin lama hipotesis alternatif, H1 bagi vaksin baru lebih efektif daripada vaksin lama. Contoh yang kedua, seorang dokter mengatakan bahwa lebih 60% kanker adalah karena merokok, hipotesis 0. H0 bagi P sama dengan 0,6. Hipotesis alternatif, H1 bagi P lebih besar 0,6. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.